Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Mungkin bagi teman-teman yang sedang cari head unit Android dengan layar besar, NFC, dan spesifikasi yang tinggi, mungkin pilihan ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman. Ya, dimana kali ini saya akan membahas head unit Android Mirai 1032 Hybrid NFC yang sudah menggunakan Android 13 dengan RAM 4GB dan memori internalnya 64GB. Nah, mari kita lihat apa saja keunggulan dari head unit ini ya. Nah, jadi dari tampilan fisik dari head unit Mirai 1032 Hybrid NFC ini, dia menggunakan tipe ukuran layar sekitar 10,1 inch. Terus di sini dia juga sudah menggunakan teknologi Quantum LED, yang dimana dia sudah dilengkapi dengan kapasitif multi touch, jadi dia lebih sensitif di sini untuk touchscreen-nya ya. Terus kemudian tampilannya lebih tajam dan respons sentuhannya terasa lebih halus. Kemudian untuk spesifikasi utama dari head unit ini, dia dibekali prosesor sudah octa-core Cortex A55 dengan kecepatannya hingga 1,8 GHz. Kemudian sistem operasinya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu dia sudah menggunakan Android 13. Jadi dia sudah kompatibel dengan berbagai aplikasi yang terbaru. Kemudian kapasitas memorinya yang cukup besar mencapai 4GB, RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB, sehingga cocok digunakan untuk fungsi multitasking, navigasi, streaming musik, hingga hiburan selama perjalanan. Kalau dari kualitas audio, Mirai 1032 Hybrid NFC ini sudah menggunakan DSP dengan chip AKM7604 yang mampu menghasilkan kualitas suara lebih detail. Output audionya mencapai 4x50W. Ditambah lagi satu output subwoofer RCA untuk yang ingin menambah sistem audio mobilnya. Terus untuk fitur multimedianya, untuk pecinta musik dan video, head unit ini mendukung berbagai format audio seperti FLAC, WAV, DSV, dan DFF, sedangkan format video yang didukung cukup lengkap sehingga memudahkan pemutaran berbagai file multimedia. Kalau dari segi konektivitasnya, Mirai 1032 Hybrid ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6.0 dan Bluetooth 5.4 yang memberikan koneksi lebih cepat dan stabil. Selain itu, tersedia 3 port USB, HDMI output, serta fitur 360 kamera input dengan resolusi hingga 1080 ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk beberapa poin penting yang ada di dalam head unit ini. Nah, di head unit ini dia sudah ada Android sama Apple CarPlay ya. Jadi ada Android Auto sama Apple CarPlay ya. Jadi kita bisa gunakan mau mengkoneksikan head unitnya ke HP dengan menggunakan fitur Android Auto atau menggunakan Apple CarPlay ya. Jadi ada dua fungsi di sini. Jadi nah ini ada CarPlay, ada Android Auto, dan ada Huawei HiCar juga, dan ada fungsi mirroring juga ya di sini. Nah, jadi kita bisa langsung koneksikan perangkat kita, HP kita ke head unitnya langsung, sehingga untuk memudahkan kita untuk navigasi atau penggunaan multitasking seperti menggunakan navigasi beserta menyalakan Spotify biasanya. Nah, itu juga bisa nanti ya. Nah, di sini pun kalau misalkan head unit bawaan dari mobil itu tidak dilengkapi dengan YouTube ya, biasanya cuma disediakan fungsi Android sama fungsi Apple CarPlay ya. Nah, kalau di sini kita bisa juga melihat YouTube ya, jadi tinggal keluar dari fungsi Android sama Apple Auto CarPlay-nya, kita tinggal buka YouTube ya. Nah, nanti kita bisa menonton video dari YouTube juga ya. Nah, jadi keunggulan dari head unit ini dengan head unit bawaan dari mobil seperti itu. Dan di sini pun bisa dilihat untuk kecepatannya dia sangat responsif dari touchscreen-nya. Dan di tombol bantunya display ini di sini disediakan lampu sehingga kalau malam hari dia bisa nyala. Nah, yang lebih penting lagi di sini dia sudah dilengkapi NFC ya. Kalau misalkan di head unitnya nanti sudah dilengkapi dengan aplikasi cek saldo, kita tinggal tempelkan kartu NFC kita ke dalam ke bagian ini ya. Nanti dia akan membaca berapa saldo saat ini dari kartu e-tolnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia langsung membaca saldo yang terbaca di NFC-nya ini. Dia terbaca saat ini saldonya sekian ya. Nah, jadi seperti itu, kita bisa langsung cek saldo dari e-tol kita ya. Jadi bagi yang setiap hari menggunakan atau melalui jalur tol yang menggunakan e-tol, kita misalkan mau tahu berapa saldo kita saat ini dan kondisi kita lagi menyetir, tinggal kita tempelkan saja kartu NFC-nya ke head unitnya ya. Jadi sangat lengkap fitur yang ada di head unit Mirai Hybrid 1032 ini ya. Nah, tidak hanya Netflix, YouTube saja ya, kita juga bisa gunakan Netflix ya.
Nah, ini juga ada Netflix atau menggunakan fungsi Maps lainnya, bisa menggunakan Waze ya, atau menggunakan bawaan langsung dari di Android Auto atau Apple CarPlay juga bisa ya. Nah, di sini pun ada pengaturan dari kipasnya juga di sini. Terus kemudian di sini ada fungsi untuk setting dari suaranya ya. Di sini kita bisa setting kalau misalkan di mobilnya ada beberapa speaker, kita bisa tentukan sendiri, kita setting equalizernya. Terus kemudian dari segi suaranya, filter bassnya, kita bisa setting semua yang ada di sini ya. Kemudian kita juga bisa melihat berapa tegangan aki yang terbaca saat ini ya. Nah, bisa dilihat di sini tegangan aki yang terbaca saat ini di sekitar 14,3 volt ya. Kemudian selain itu kita bisa juga setting brightness dari layarnya ya. Jadi settingnya bisa dari sini, tinggal kita arahkan seperti ini, bisa langsung disetting tanpa perlu masuk ke menu dari head unitnya ya. Tinggal kita geser dari atas ke bawah seperti ini, dia langsung bisa untuk setting brightness dari tampilan head unitnya, sehingga tidak mengganggu saat proses perjalanan nanti ya. Jadi aksesnya cukup mudah dan bisa dilihat untuk touchscreen-nya sangat responsif dan cepat ya di sini. Dan tampilannya pun juga cukup tajam untuk head unitnya. Terus kemudian untuk lebarnya untuk di penggunaan Mobilio ini cukup ya. Jadi besarnya segini untuk 10 inch, tidak terlalu menutupi tombol. Ini pun tombol masih bisa kita tekan di sini untuk tombol dimnya nanti. Atau mau menginstal beberapa aplikasi lain, tinggal buka di Play Store ya, terus tinggal di download mau aplikasi seperti apa, tinggal langsung buka saja di Play Store, terus kemudian tinggal download saja aplikasi yang diinginkan ya. Jadi prinsipnya dia seperti Android lah, tapi di sini dia memiliki beberapa fitur macam yang cukup membantu kita dalam perjalanan ya. Jadi untuk memudahkan, bisa untuk navigasi, membaca saldo dari e-tol juga, terus kemudian bisa mendengarkan berbagai macam musik tentunya seperti saya jelaskan di penjelasan sebelumnya ya. Selanjutnya saya akan tunjukkan cara koneksi Android Auto ke ini ya, ke head unitnya ya. Tinggal teman-teman buka untuk Bluetooth dari HP-nya dulu ya, terus nanti tinggal di search untuk nama Bluetooth-nya itu Mirai Hibik ya nanti. Nah, ini tinggal kita search, tinggal ditunggu untuk menampilkannya Mirai Hibik. Kalau dicek dulu apakah Bluetooth-nya sudah aktif. Nah, tandanya kalau biru ini sudah aktif ya untuk Bluetooth-nya. Jadi tinggal kita tunggu hingga muncul di search Bluetooth kita apakah sudah muncul untuk Mirai Hibik ya. Nanti kalau misalkan sudah muncul baru kita coba pasangkan. Nah, ini sudah muncul untuk Mirai Hibik. Kita akan pasangkan untuk Bluetooth-nya ya. Nah, ini untuk pinnya di sini, pin dari Bluetooth Mirai Hibik itu dia di 000 ya. Jadi tinggal ketikkan 000, terus kemudian pilih OK. Nah, ini proses memasangkan, terus kemudian kita tunggu hingga proses pemasangannya berhasil ya. Nah, kalau menu Bluetooth-nya bisa langsung ditekan saja ini. Di sini sudah ada untuk menu Bluetooth, nanti dia akan langsung masuk di menu Bluetooth-nya ya. Nah, nanti kita tunggu hingga sambungan dari koneksi antara HP-nya sama perangkatnya berhasil ya. Nah, ini untuk settingannya di nama perangkatnya Mirai Hibik, pinnya ini kalau misalnya mau diganti juga bisa ya. Nah, nanti kalau berhasil dia akan muncul tampilan seperti ini ya, Mirai Hibik aktif terhubung. Dan di sini untuk nama perangkatnya, terus di sini mana perangkat yang berhasil terhubung, nanti ada tandanya seperti ini ya. Nah, ini tandanya Bluetooth-nya sudah berhasil terhubung. Kita akan langsung masuk di fungsi Z-Link ini ya. Ini untuk fungsi masuk ke Android Auto ya. Nah, nanti ketika misalkan sudah dibuka, terus di sini sudah menu Android Auto, dia akan otomatis masuk ke fungsi Android Auto. Nah, jadi cukup gampang dan simple untuk penggunaan dari Android Auto untuk koneksinya ya. Terus nanti jika misalnya di HP muncul tampilan seperti ini, tinggal pilih lanjutkan ya. Terus tinggal tunggu hingga proses koneksi antara HP sama head unitnya berhasil ya. Nah, jadi kita perlu izin untuk di Android Auto-nya untuk Google Map-nya. Nah, nanti tinggal pilih satu aplikasi digunakan ya.
Nah, nanti untuk fungsi mapnya dia sudah berhasil. Nah, nanti dia juga langsung sudah connect ke YouTube Musik. Kalau misalkan di HP-nya ada Spotify, nanti bisa langsung connect juga ke Spotify ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara connect head unit Mirai Keypick sama Android ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.